Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Yang terhormat Dr. Elis Ratnawulan, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan. Serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas PAI Non-Reg A. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunia waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok teladan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Angga Permana dengan NIM 2230040040036. Yang kedua, Asep Purnama Sidik dengan NIM 2230040040042. Yang ketiga ada Anissa Fitriani dengan NIM 223004039. Dan yang terakhir, Ananda Salma Khairunisa dengan NIM 2230040040034. Kami akan mempresentasikan dengan judul penggunaan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, yaitu dengan menganalisis data berpasangan menggunakan SPSS 26. Saya sebagai presenter pertama akan menjelaskan latar belakang masalah, model pembelajaran Jigsaw, kelebihan dan kekurangan, serta langkah-langkah pembelajaran model Jigsaw. Latar belakang masalah. Proses pembelajaran yang monoton seringkali membuat peserta didik menjadi jenuh untuk mengikutinya. Selama ini banyak dikenal dalam proses pembelajaran masih belum membuat peserta didik dapat senang dikarenakan masih menggunakan metode-metode klasik seperti metode ceramah, diskusi, dan juga penugasan. Nah, apabila proses pembelajaran tidak senang, maka dapat dipastikan bahwa peserta didik tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Nah, maka daripada itu, guru PAI mencoba menggunakan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi akademik mereka. Nah, dengan menganalisis data berpasangan menggunakan SPSS 26. Model kooperatif tipe Jigsaw ialah pembelajaran yang dalam aplikasi pembelajarannya dibentuk beberapa kelompok kecil. Dalam setiap satu kelompok, ada satu yang akan bertanggung jawab untuk menguasai bahan pokok materi belajar, dan satu orang tersebut bertanggung jawab untuk membelajarkan kepada kelompok lain dan kelompoknya. Adapun kelebihan dari model Jigsaw, yang pertama, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih paham dalam pembahasan materi karena adanya diskusi. Yang ketiga, menimbulkan keberanian siswa dalam menyampaikan gagasan, pendapat, dan juga dalam menyampaikan materi. Adapun kekurangan dalam model Jigsaw, yang pertama, beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan hanya diam. Yang kedua, siswa yang maju presentasi dalam diskusi, kelas, ruang, kurang menguasai materi. Yang ketiga, ada beberapa siswa yang grogi dalam diskusi karena diskusi di kelompok ahli kurang memahami materi diskusi. Yang keempat, siswa ada yang berpendapat tidak begitu paham dengan penjelasan temannya. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut. Yang pertama, pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 4 bagian. Yang kedua, sebelum pelajaran dibagikan, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pembelajaran yang akan disampaikan. Pengajar bisa menulis topik di papan tulis dan menanyakannya apa yang siswa ketahui mengenai topik tersebut. Yang ketiga, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang keempat, bagian pertama, bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua, demikian dan seterusnya. Yang kelima, siswa disuruh untuk membaca atau mengerjakan bagian mereka masing-masing. Yang keenam, setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca atau dikerjakan masing-masing. Yang ketujuh, khusus untuk kegiatan membaca, kemudian pengajar membagikan bagian cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa. Yang kedelapan atau yang terakhir, kegiatan ini diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran tersebut. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas. Untuk menganalisa data, kami menyajikan tabel sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Bisa dilihat pada tabel yang telah kami sajikan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan mengenai analisa data oleh teman saya, yaitu Kang Asep Purnama Sidik. Saya persilahkan. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw, maka langkah berikutnya yaitu kita uji normalitas terlebih dahulu. Ada 2 macam alat uji kenormalan distribusi data.
yang dapat digunakan, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Soferowil. Tampak pada tabel uji normalitas bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov dan Soferowil sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw itu lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran Jigsaw itu berdistribusi normal. Sedangkan sebaran data tampak seperti gambar berikut ini. Yang pertama, pada diagram normal Q strip Q, plot nilai siswa di pembelajaran sebelum menggunakan model Jigsaw, itu terlihat data ataupun titik-titik sebarannya itu menyebar di sekitar garis diagonal. Hanya beberapa titik yang jauh dari garis, maka dapat disimpulkan data tersebut itu berdistribusi normal. Yang kedua, pada diagram normal Q strip Q, plot nilai siswa di pembelajaran setelah Jigsaw, itu terlihat data titik-titik ataupun menyebar di sekitar garis diagonal. Sama halnya dengan yang sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan jika titik tersebut tidak jauh dari garis diagonal, maka data tersebut dikatakan normal. Terima kasih kepada Kang Asep yang telah menyampaikan hasil analisa data. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Anissa Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Nah, setelah kita menerapkan langkah-langkah untuk penentuan hipotesis, selanjutnya kita akan menetapkan hipotesis berdasarkan rumusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan tampilan output per sampel test, terlihat bahwa nilai signifikansi dari hasil pengolahan data tersebut adalah 0,000. Nah, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan metode Jigsaw, atau kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan setelah diterapkan pembelajaran dengan metode Jigsaw berbeda secara signifikan. Itu merupakan poin kedua tentang hipotesis. Selanjutnya akan dilanjutkan ke poin ketiga tentang penampilan data deskriptif. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Ananda Khairunisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah semua selesai, maka selanjutnya adalah menampilkan data deskriptif dari nilai-nilai siswa dan melakukan perbandingan terhadap keduanya. Bisa dilihat pada tabel yang telah ditampilkan, itu berupa output deskriptif statistik. Di sini memperlihatkan bahwa nilai siswa sebelum belajar dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw itu memiliki nilai minimum 63 dan nilai maksimum siswa itu 86 dengan rata-rata 75,7667 dan standar deviasinya adalah 6,47373. Nah, sedangkan setelah siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw, siswa memiliki nilai minimum 75 dan nilai maksimumnya mencapai 95 dengan rata-rata 85,6667 dan standar deviasinya adalah 4,78744. Nah, maka dapat dilihat dalam histogram yang telah ditampilkan bahwa setelah siswa menggunakan model pembelajaran Jigsaw, itu frekuensi kenaikan rata-rata nilainya itu menjadi semakin meningkat dan lebih banyak yang berada di tengah-tengah, yang membuktikan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw, itu nilai siswa menjadi naik dan meningkat. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh presenter yang telah mempresentasikan hasil dari analisa data. Untuk kesimpulan, data nilai sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel dengan hubungan yang sangat kuat, yaitu pada rentang 0,70 sampai dengan 0,90.
dengan uji hipotesis bahwa HO ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Saya tutup dengan melapatkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.